Analis perdagangan ahli pertama. 1. Seorang analis perdagangan ahli pertama diminta untuk menganalisis dampak perdagangan elektronik terhadap pola distribusi barang di Indonesia. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan dampak signifikan dari e-commerce terhadap rantai distribusi tradisional? A. Mempersingkat rantai distribusi. B. Meningkatkan efisiensi logistik. C. Memperluas jangkauan pasar. D. Mengurangi biaya operasional. E. Menambah jumlah perantara dalam rantai distribusi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa e-commerce umumnya menyederhanakan rantai distribusi dengan mengurangi jumlah perantara, bukan menambahnya. Pilihan A, B, C, dan D adalah dampak positif yang umum dari e-commerce terhadap rantai distribusi tradisional. 2. Dalam menganalisis kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, seorang analis perdagangan ahli pertama menemukan bahwa suatu usaha termasuk dalam kategori risiko menengah tinggi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, apa yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tersebut sebelum memulai usahanya? A. Hanya NIB. B. NIB dan sertifikat standar. C. NIB dan izin. D. NIB, sertifikat standar, dan izin. E. Hanya sertifikat standar. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi wajib memiliki NIB dan sertifikat standar sebelum memulai kegiatan usaha operasional. 3. Seorang analis perdagangan ahli pertama sedang mengkaji efektivitas kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai KEK? A. KEK bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu. B. Semua KEK di Indonesia harus fokus pada sektor industri manufaktur. C. Investor di KEK mendapatkan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal. D. Pengelolaan KEK melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. E. KEK dapat menjadi katalis untuk transfer teknologi dan inovasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pernyataan B tidak tepat karena KEK di Indonesia tidak terbatas pada sektor industri manufaktur saja. KEK dapat dikembangkan untuk berbagai sektor seperti pariwisata, teknologi informasi, atau logistik, tergantung pada potensi dan keunggulan komparatif masing-masing daerah. 4. Dalam menganalisis sistem logistik nasional, seorang analis perdagangan ahli pertama menemukan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal konektivitas antar pulau. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut? A. Pengembangan tol laut. B. Peningkatan kapasitas pelabuhan. C. Standarisasi tarif logistik nasional. D. Pembatasan investasi asing di sektor logistik. E. Integrasi sistem informasi logistik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pembatasan investasi asing di sektor logistik pilihan D, bukan merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan konektivitas antar pulau. Sebaliknya, membuka peluang investasi dapat mendorong peningkatan infrastruktur dan efisiensi logistik. Pilihan A, B, C, dan E merupakan strategi yang relevan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional. 5. Seorang analis perdagangan ahli pertama diminta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan stabilisasi harga bahan pokok. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan instrumen kebijakan yang umumnya digunakan untuk stabilisasi harga? A. Operasi pasar. B. Penetapan harga eceran tertinggi (HET). C. Pengendalian impor dan ekspor. D. Pemberian subsidi. E. Penghapusan stok nasional. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penghapusan stok nasional pilihan E, bukan merupakan instrumen kebijakan untuk stabilisasi harga. Sebaliknya,
mempertahankan dan mengelola stok nasional, buffer stock, adalah salah satu cara untuk menjaga stabilitas harga. Pilihan A, B, C, dan D adalah instrumen kebijakan yang umum digunakan dalam upaya stabilisasi harga bahan pokok. 6. Dalam menganalisis perkembangan e-commerce di Indonesia, seorang analis perdagangan ahli pertama menemukan bahwa banyak UMKM menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi digital. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan strategi yang tepat untuk mendorong adopsi e-commerce oleh UMKM? A. Menyediakan pelatihan digital marketing. B. Memberikan insentif pajak untuk adopsi teknologi. C. Memfasilitasi akses ke platform e-commerce. D. Meningkatkan literasi digital pengusaha UMKM. E. Membatasi jumlah platform e-commerce yang beroperasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa membatasi jumlah platform e-commerce yang beroperasi, pilihan E, bukan merupakan strategi yang tepat untuk mendorong adopsi e-commerce oleh UMKM. Sebaliknya, keberagaman platform dapat memberikan lebih banyak pilihan dan peluang bagi UMKM. Pilihan A, B, C, dan D merupakan strategi yang relevan untuk mendukung UMKM dalam mengadopsi e-commerce. 7. Seorang analis perdagangan ahli pertama sedang mengkaji efektivitas kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan hak konsumen? A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. B. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa. C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. E. Hak untuk menentukan harga barang dan/atau jasa. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa hak untuk menentukan harga barang dan/atau jasa, pilihan E, bukan merupakan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pilihan A, B, C, dan D merupakan hak-hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang tersebut. 8. Dalam menganalisis kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia, seorang analis perdagangan ahli pertama menemukan bahwa Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan perjanjian perdagangan regional yang melibatkan Indonesia? A. ASEAN Free Trade Area (AFTA). B. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). C. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACPA). D. Trans-Pacific Partnership TI Peraturan Pemerintah. E. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Trans-Pacific Partnership TI Peraturan Pemerintah adalah satu-satunya perjanjian dalam pilihan jawaban yang tidak melibatkan Indonesia. Indonesia tidak menjadi anggota TI Peraturan Pemerintah. Semua perjanjian lain yang disebutkan AFTA, RCEP, IACPA, dan ACFTA, melibatkan Indonesia sebagai salah satu anggotanya. 9. Seorang analis perdagangan ahli pertama diminta untuk mengevaluasi efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak benar mengenai BPSK? A. BPSK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. B. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. C. BPSK dapat menerima pengaduan baik dari konsumen maupun pelaku usaha. D. BPSK hanya dapat menangani sengketa dengan nilai transaksi di bawah 500 juta rupiah. E. BPSK dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pernyataan D tidak benar. BPSK tidak memiliki batasan nilai transaksi dalam menangani sengketa konsumen. BPSK dapat menangani sengketa konsumen tanpa memandang besarnya nilai transaksi. Semua pernyataan lain A, B, C, dan E benar mengenai kewenangan dan fungsi BPSK. 10. Dalam menganalisis perkembangan sistem informasi perdagangan, seorang analis perdagangan ahli pertama menemukan bahwa banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi blockchain. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan potensi manfaat penerapan blockchain dalam perdagangan?
A. Meningkatkan transparansi rantai pasok. B. Mempercepat proses transaksi lintas batas. C. Mengurangi risiko pemalsuan dokumen. D. Meningkatkan keamanan data transaksi. E. Menghilangkan kebutuhan akan regulasi perdagangan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menghilangkan kebutuhan akan regulasi perdagangan, pilihan E, bukan merupakan manfaat dari penerapan blockchain. Sebaliknya, blockchain dapat membantu dalam penegakan regulasi dengan meningkatkan transparansi dan keamanan. Pilihan A, B, C, dan D merupakan potensi manfaat yang valid dari penerapan teknologi blockchain dalam perdagangan. 11. Seorang analis perdagangan ahli pertama sedang mengkaji kebijakan pengembangan pasar tradisional di era digital. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional? A. Digitalisasi sistem pembayaran di pasar tradisional. B. Peningkatan kebersihan dan kenyamanan pasar. C. Pengembangan sistem manajemen pasar berbasis teknologi. D. Pembatasan jumlah pasar modern di sekitar pasar tradisional. E. Penghapusan seluruh pedagang kaki lima di sekitar pasar. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penghapusan seluruh pedagang kaki lima di sekitar pasar, pilihan E, bukan merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Sebaliknya, pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima yang baik dapat mendukung ekosistem pasar tradisional. Pilihan A, B, C, dan D merupakan strategi yang relevan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di era digital. 12. Dalam menganalisis kebijakan perizinan usaha perdagangan, seorang analis perdagangan ahli pertama menemukan bahwa banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam proses perizinan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, manakah dari berikut ini yang merupakan pendekatan yang tepat dalam perizinan berusaha untuk UMKM? A. Penerapan standar yang sama untuk semua skala usaha. B. Pembebasan seluruh UMKM dari kewajiban perizinan. C. Penerapan persyaratan yang lebih sederhana untuk usaha mikro dan kecil. D. Penghapusan nomor induk berusaha (NIB) untuk UMKM. E. Pemberlakuan moratorium perizinan untuk semua UMKM. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, pendekatan yang tepat dalam perizinan berusaha untuk UMKM adalah penerapan persyaratan yang lebih sederhana untuk usaha mikro dan kecil. Hal ini sejalan dengan prinsip kemudahan berusaha dan proporsionalitas dalam penerapan perizinan berbasis risiko. 13. Seorang analis perdagangan ahli pertama diminta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan insentif yang umumnya diberikan kepada investor di KEK? A. Pembebasan bea masuk untuk barang modal. B. Pengurangan pajak penghasilan badan. C. Kemudahan perizinan investasi. D. Jaminan harga jual produk oleh pemerintah. E. Fasilitas kepabeanan dan perpajakan untuk bahan baku. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jaminan harga jual produk oleh pemerintah, pilihan D, bukan merupakan insentif yang umumnya diberikan kepada investor di KEK. Insentif ini tidak konsisten dengan prinsip ekonomi pasar dan tidak tercantum dalam regulasi KEK di Indonesia. Pilihan A, B, C, dan E merupakan insentif yang umum diberikan kepada investor di KEK untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. 14. Dalam menganalisis perkembangan sistem logistik nasional, seorang analis perdagangan ahli pertama menemukan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia? A. Kondisi infrastruktur yang belum merata. B. Inefisiensi di pelabuhan dan bandara. C. Kurangnya integrasi antar moda transportasi. D. Tingginya tingkat persaingan antar penyedia jasa logistik. E. Kompleksitas regulasi dan birokrasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tingginya tingkat persaingan antar penyedia jasa logistik pilihan D, seharusnya mendorong efisiensi dan menurunkan biaya, bukan meningkatkannya. Oleh karena itu, ini bukan merupakan faktor penyebab tingginya biaya logistik. Pilihan A, B, C, dan E merupakan faktor-faktor yang umumnya berkontribusi pada tingginya biaya logistik di Indonesia.